Kaifa nabdal am Ustaz? Kita mulai sekarang. Iya, silakan Ustaz, silakan. Naam, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, tiada kata yang dapat kita ucapkan dari lisan-lisan kita kecuali banyak memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla yang memberikan rahmat dan kurnia kepada kita. Salam maupun taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang wajib kita teladani. Insyaallah hari ini kita akan mengadakan daurah yang merupakan salah satu agenda dari Majelis Taklim SD Plus Al-Asri yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Ustadz kita. Oleh karena itu kepada yang kami hormati, ya, Ketua Majelis Taklim SD Plus Al-Asri, kemudian para kepala sekolah SD Plus Al-Asri, dan yang kami hormati juga seluruh orang tua siswa yang bergabung dalam daurah ini dan rekan-rekan guru yang sempat bergabung. Sekarang marilah kita membuka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita akan melangkah ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan kitabullah yang dibawakan oleh Ustadz Akmal SPD. Falyatafaddal mashkura majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi demikian tadi pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Akmal SPDI, yang membacakan surah yang merupakan nasihat dari langit untuk para orang tua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Dan ini juga merupakan ya, hubungan antara al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Peringatan Allah untuk menjaga anak-anak kita, kan sesungguhnya anak kita adalah ya perhiasan kehidupan dunia ini. Jadi al-mal wal banun, harta dan anak-anak kalian adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan bagi kehidupan dunia ini. Yang insyaallah sebentar lagi akan dipaparkan oleh Ustadz kita dalam daurah yang berjudul Bahasa Cinta untuk Anak.
Marilah kita mendengarkan daurah ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Askariaman, Dr. Askariaman MPD dengan judul Bahasa Cinta untuk Anak. Falyatafaddal mashkura majjura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah daurah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan daurah yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim SD Islam Plus Al-Asri. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan kontribusi baik untuk kita bersama dalam membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita agar supaya mereka dapat menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta kedepannya mereka bisa menjadi generasi-generasi terbaik sebagaimana apa yang kita harapkan, bukan hanya di dunia ini saja, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah menyangkut tentang bahasa cinta untuk anak. Dan saya sangat bersyukur sekali karena bisa berjumpa dengan para orang tua murid, bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di SD Islam Al-Asri ini, di mana anak-anak kita alhamdulillah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak kita tetap terus belajar, bahkan di hari Sabtunya, di waktu-waktu tertentu, mereka ikut juga dalam kegiatan daurah-daurah Islamiyah, dan itu dilaksanakan untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, saya mampu juga berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun lewat media Zoom meeting ini. Tabe kepada para guru, minta tolong hostnya untuk menampilkan materi saya yang saya sudah share sebelumnya, untuk nantinya Bapak Ibu orang tua murid ini bisa menyimak dengan baik materi yang insya Allah kita akan sampaikan ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, sebelum saya masuk kepada materi ini, perlu untuk kami menyampaikan ulang atau mengingatkan ulang bagaimanakah sebenarnya posisi anak kita atau kedudukan anak di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka termasuk juga petunjuk dalam membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, itu juga ada di dalam Al-Quran. Maka sebelum masuk kepada materi ini, saya ingin menyebutkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kedudukan anak kita ini, anak di dalam Al-Quran. Ada 3 kedudukannya. Yang pertama adalah, anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang kedua, anak adalah merupakan amanah
Dan kedudukan yang ketiga adalah anak merupakan ujian. Jadi ada 3 kedudukan minimal di dalam Al-Quran tentang posisi daripada anak kita. Yang pertama jamaah sekalian, anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut sebagai nikmat? Karena tidak semua orang-orang yang menikah menjadi suami istri itu diberikan nikmat oleh Allah berupa anak. Tidak semua jamaah sekalian. Maka dikala Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, mengamanahkan kepada kita berupa anak, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu. Bahkan kedudukan anak itu sendiri melebihi daripada harta. Berapa banyak orang-orang yang sudah mengeluarkan berbagai macam biaya untuk memperoleh anak, tetapi tidak punya juga anak. Karena ini adalah merupakan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat yang satu ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Bisa dibuka nanti dalam Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 di ayat yang ke-46. Jadi dia adalah merupakan perhiasan Bapak Ibu sekalian yang perlu untuk kita jaga, yang perlu untuk kita bimbing, bina, arahkan dengan baik. Kenapa? Kenapa disebut dia sebagai perhiasan? Sebab dia dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Kalau kita bina, arahkan dengan baik anak-anak kita. Mungkin sekarang ini kita sebagai orang tua adalah merupakan orang yang biasa-biasa saja dalam lingkungan masyarakat kita. Tidak dihitunglah oleh masyarakat karena mungkin pekerjaan kita atau status sosial kita dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak kita bisa kita bimbing, bina, arahkan. Bahkan kita keluarkan seluruh kemampuan kita. Baik waktu, tenaga maupun biaya untuk mendidiknya, mengarahkannya. Bahkan menyekolahkannya di sekolah-sekolah terbaik. Akhirnya anak ini menjadi anak-anak yang generasi terbaik. Boleh jadi orang tua yang awalnya biasa-biasa saja menjadi orang tua yang luar biasa. Berapa banyak jamaah sekalian, orang tua yang biasa-biasa saja dilejitkan posisinya di masyarakat disebabkan karena anaknya. Ada anaknya menjadi seorang rektor misalnya. Bahkan ada anak menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden sekalian jamaah sekalian. Diangkat derajat, harkat dan martabat keluarga. Al-malu wal banun. Anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia yang dapat membanggakan kita. Bahkan anak-anak itu kalau kita rawat dengan baik, bina dengan baik, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sumber kebahagiaan untuk orang tua di dunia ini. Jangankan bergelar sarjana atau yang lainnya, sampai kepada anak-anak kita mampu untuk ranking di sekolahnya, itu yang bangga adalah orang tua jemaah sekalian. Yang gembira adalah orang tua. Demikian pula anak-anak kita adalah merupakan penyejuk mata, penentram jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Anak adalah merupakan nikmat, bisa menjadi penyejuk mata, penentram hati, penyenang jiwa daripada anak-anak tersebut. Kehadirannya sangat kita harapkan di saat dia lahir di atas permukaan bumi ini. Kita mampu untuk mendidiknya dengan baik, membinanya dengan baik, sehingga dia taat ibadah kepada Allah. Dia pun berakhlak yang mulia, dia pun berprestasi dalam dunia pendidikannya. Luar biasa jamaah sekalian. Penyejuk mata, penentram jiwa.
Bahkan anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian, manakala kita syukuri dengan membimbing dia dengan baik, dia akan menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Ladang pahala. Bahkan anak-anak ini akan melanjutkan pahala bagi orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Masih hidup saja, anak akan jadi ladang pahala untuk orang tua, apatah lagi meninggal dunia, akan terus mengalir pahala kepada orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Iza matal insan, in qata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah, au ilman yuntafa'u bih, au waladun salih yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah jamaah sekalian, ladang pahala untuk kita. Bahkan investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah, di mana kita mampu untuk memasukkan anak kita ke sekolah dasar Islam ini, Al-Asri ini, yang diajarkan mereka itu sholat, diajarkan mereka itu tentang membaca Al-Quran, diajarkan mereka itu tentang berbakti kepada kedua orang tua, diajarkan kepada mereka untuk berakhlak yang mulia, beradab, dan lain sebagainya. Di saat anak itu baca Quran, 1 huruf dapat pahala, 10 pahalanya, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala. Di saat anak itu sholat dapat pahala, orang tua juga akan mendapatkan pahala. Di saat anak itu berakhlak yang mulia dapat pahala, orang tua juga akan mendapatkan pahala. Sampai kepada orang tua sudah meninggal dunia, sepanjang anak itu tetap melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah, maka pahalanya juga akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia ini. Bahkan bukan hanya anak kita saja, sampai kepada anak kita ini besar. Kemudian setelah itu mereka menikah dengan wanita yang solehah misalnya. Lahirlah anak cucu kita, anak daripada anak kita ini, yakni cucu kita. Diajar lagi oleh anak kita untuk berbakti, untuk taat ibadah, dan seterusnya. Cucu kita ini mengamalkan semuanya itu, dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada neneknya, atau kepada kakeknya. Kitalah ini. Cucu kita setelah besar, menikah lagi, kemudian punya anak, cicit kita, diajarkan lagi ketaatan. Demikianlah seterusnya. Maka boleh jadi usia kita di dunia cuma 70 tahun, 60-70 tahun. Namun setelah kita meninggal dunia, pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang menyebabkan itu semuanya? Disebabkan karena anak-anak kita dan keturunan kita. Makanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kalau kita berdoa kepada Allah menyangkut tentang anak kita, jangan hanya kita doakan anak kita, tapi juga termasuk keturunan kita. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Demikian pula untuk keturunanku, untuk anak dan cucu-cucuku. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Makanya, marilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Yang tidak sembarang orang diberikan nikmat ini. Bahkan anak yang kita lahirkan tersebut, yang merupakan nikmat dari Allah. Manakala kita syukuri nikmat tersebut, maka limpahan karunia Allah akan datangkan kepada kita. La in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat itu. Ditambah nikmat tersebut, anak dapat menjaga nama baik keluarga. Anak menjadi penyejuk mata. Anak menjadi sumber kebahagiaan orang tua. Bahkan anak akan menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Bahkan sudah meninggal dunia, akan melanjutkan pahala untuk orang tuanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Maka syukurilah nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Itu kedudukan anak yang pertama. Sekarang kedudukan anak yang kedua adalah
Anak adalah merupakan amanah, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar nikmat, tetapi juga adalah merupakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita jaga, yang wajib untuk kita didik, bina, arahkan dia dengan baik sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah juga kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi bukan hanya amanah menjadi pejabat, menjadi kepala sekolah, menjadi guru, tetapi juga amanah menjadi orang tua. Diamanahkan anak kepada kita, jangan kita khianati. Bagaimana caranya untuk kita tidak khianati amanah yang Allah embankan kepada kita ini? Tadi sudah dibacakan ayatnya ya, dalam Quran surah At-Tahrim. Salah satu di antara ayatnya itu adalah di ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Inilah amanah jamaah sekalian. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengemban amanah itu? Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari azab api neraka. Harusnya ini menjadi visi di dalam mendidik anak-anak kita di dunia ini. Kita jaga dia, kita didik dia, kita bina dia dengan akhlak yang mulia, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepada orang tua, kemudian dan seterusnya. Tujuannya apa semuanya itu? Dia amalkan itu semuanya, tujuannya adalah supaya nanti di akhirat mereka selamat dari azab api neraka. Kita bangunkan dia di subuh hari, bangun nak, sholat nak. Bukan untuk bapak, bukan untuk mama, bukan, tapi untukmu nak. Agar supaya nanti di akhirat kamu selamat dari azab api neraka. Bapak ibu tidak tega kalau kau masuk ke dalam neraka nak. Kita ajari anak kita mengaji. Bahkan kita sekolahkan di tempat yang terbaik untuk diajarkan membaca Al-Quran. Di rumah kita pun ajarkan dia. Kita motivasi dia untuk terus membaca Al-Quran. Bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah. Mungkin anak-anak akan uring-uringan. Tidak mau mengerjakan itu. Tapi kita ingatkan, apa tujuannya semuanya ini nak? Bukan untuk mama, bukan untuk bapak. Tapi untukmu nak. Supaya nanti di akhirat kamu selamat dari asap api neraka. Di saat anak kurang ajar dengan orang tuanya, kita ingatkan, jangan nak. Kenapa? Karena kalau kita durhaka dengan orang tua, neraka tempat kita. Diharamkan surga untuk kita. Di dunia ini kamu mungkin belum merasakannya. Tetapi nanti di akhirat, itulah yang akan kamu dapatkan kalau kamu durhaka. Demikianlah seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Makanya, orang tua yang melaksanakan amanah ini dengan baik, maka mereka inilah yang berhak mendapatkan bakti dan macam beginilah yang berhak mendapatkan bakti dari anak kepada orang tuanya. Ya, sebagaimana doa yang senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk kedua orang tua. Apa doanya itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka, sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Atau menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Jadi sewaktu dia kecil, kita bimbing, bina, arahkan dia dengan baik. Kita totalitas memberikan segala-galanya. Waktu, tenaga, biaya kita untuk anak-anak kita. Maka pantas kita mendapatkan doa-doa terbaik daripada anak-anak kita. Dan inilah kewajiban anak. Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Hendaklah anak itu berbuat baik kepada kedua, la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa wassaynal insana biwalidayhi, hendaklah anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Luar biasa jamaah sekalian. Amanah dilaksanakan dengan baik oleh orang tua. Amanah dilaksanakan dengan baik oleh orang tua untuk anaknya, dan anak juga berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah yang memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah juga yang memerintahkan orang tua untuk menjaga anaknya dari azab api neraka. Jadi klop semuanya itu. Gayung bersambut jamaah sekalian. Luar biasa. Suatu ketika dalam salah satu kajian webinar semacam ini, tetapi untuk kalangan mahasiswa, ada seorang mahasiswa bertanya kepada saya, "Ustadz, pantaskah saya mendoakan orang tuaku, Ustadz? Di waktu saya kecil saya tidak disayang, bahkan saya dibuang, Ustadz. Bahkan saya dipelihara oleh keluargaku, oleh nenekku, Ustadz. Pantaskah?" Ini anak sakit hatinya jamaah sekalian. Karena tidak mendapatkan kasih. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan nikmat sekalian yang sana. Yang ketiga, anak sebagai ujian. Jadi bukan hanya sekedar nikmat, bukan pula hanya sekedar amanah, tetapi juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini. Dan yang namanya ujian itu adalah merupakan sebuah kepastian. Yang pasti kita akan dapatkan yang namanya ujian tersebut. Anak adalah ujian. Allah berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim." Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Jadi manakala anak kita ada nakal-nakalnya sedikit, wajarlah, itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakkan kita, bersabarlah akan ujian-ujian tersebut. Dan ujian yang paling besar, cobaan yang paling besar adalah pada saat anak itu menjadi musuh bagi kita. Ini yang harus kita wanti-wanti dan waspadai. Jangan sampai mereka menjadi musuh bagi kita di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ya, bahwasanya anak, harta dan anak-anak boleh jadi bisa menjadi musuh bagi kita. Dan hal yang paling sangat menjadi cobaan yang paling berat adalah musuh di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ini yang perlu untuk kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi, Bapak Ibu sekalian serta Bapak Ibu guru yang hadir dalam ruang Zoom meeting ini, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan dari perilaku anak tersebut, ingatlah, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang mampu untuk kita petik di dalamnya. Bersabarlah dalam menghadapi ujian tersebut. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, baik, itu tadi kedudukan anak. Mudah-mudahan kita mampu untuk memahaminya dan bersyukurlah di saat kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka kita pasti sebagai orang tua sangat-sangat mencintai anak kita. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Sangat-sangat kita mencintai
anak-anak kita sebagai orang tua. Maka wujudkanlah rasa cinta kita itu. Minta maaf, host, kalau bisa di slide berikutnya. Saya ingin menerangkan sedikit bukti cinta kita. Kalau betul kita cinta kepada anak kita. Apa bukti cinta itu? Ya, bukti cinta sebelum kita menerangkan bahasa cinta. Kita buktikan dulu rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Apa buktinya dan apa tanda-tandanya? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bukti cinta kepada anak yang pertama adalah di saat kita mampu menerima dia itu apa adanya. Ya, di saat kita mampu menerima kehadirannya apa adanya. Saya biasa istilahkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah anak-anak kita. Kenapa? Bukti cinta yang pertama adalah terima dia apa adanya. Sebab anak-anak yang kita lahirkan ini, yang terlahir di atas permukaan bumi ini, itu bukan mau kita. Bukan juga karena keinginan anak tersebut. Tetapi kehadirannya di atas permukaan bumi ini, itu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mau kita, bukan juga karena keinginan anak tersebut. Maka terimalah dia apa adanya. Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi. Dia menciptakan apa-apa yang diinginkannya. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang diinginkan. Memberikan anak laki-laki kepada siapa yang diinginkan. Memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Allah inginkan. Demikian pula membuat mandul kepada siapa yang diinginkan. Semuanya adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terima dia Bapak Ibu sekalian. Dikasih anak perempuan, syukuri. Dikasih anak laki-laki, syukuri. Dikasih anak laki-laki dan perempuan, bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan jangan kita menolak, bahkan sampai kepada mencibir anak kita. Jangan. Banyak orang tua jamaah sekalian tidak menerima kehadiran anaknya. Saya berikan contoh. Ya, kita semuanya orang tua, andaikan mau kita itu anak lahir, kita ingin anak kita lahir putih semuanya. Tetapi yang terlahir hitam karena bapak mama hitam. Misalnya begitu. Kita ingin anak kita kalau lahir itu mancung hidungnya. Kayak film India misalnya. Tapi anak yang lahir itu ya mancung ke dalam atau hidung oriental misalnya. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima dia apa adanya. Apa lacur jamaah sekalian. Apa jadinya. Kalau ada seorang ibu atau ayah melihat anaknya. Ina, kenapa itu kau hitam sendiri? Kakakmu putih, adekmu putih. Kamu hitam sendiri. Baku tukar barangkali di rumah sakit ini. Ya Allah, ya Rabbi. Inilah yang menyebabkan anak kita itu minder, kurang percaya diri, dan merasa hidupnya di dunia tidak berarti sama sekali. Inilah yang banyak menjadi anak-anak yang tidak terurus di luar. Karena ada penolakan dari dalam rumahnya. Sehingga dia keluar dari rumah untuk mendapatkan pengakuan daripada orang-orang lain. Terima dia apa adanya. Setiap anak yang terlahir, semuanya adalah dalam posisi yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Tetapi Ustadz, anak saya, minta maaf, anak saya buta Ustadz. Ingat, sebaik-baik bentuk, tidak ada produk Allah yang terlahir ini produk gagal. Semuanya produk berhasil. Bahkan dibalik daripada mungkin kekurangan yang mungkin kita anggap sebagai kekurangan, justru disitulah dilejitkan potensinya, disitulah terdapat kelebihan daripada anak kita. Kita mungkin tahu ada anak yang buta jamaah sekalian, semacam Masitah misalnya, tetapi dia penghafal Quran. Ya, Masitah kecil itu penghafal Quran 30 juz, buta, tetapi Allah memberikan karunia lewat mata yang tertutup itu, mata yang tidak mampu melihat itu dengan mampu menghafal Al-Quran. Sementara anak kita bolak matanya. Ya, berapa juz yang dia hafal? Mungkin 3 juz, juz alpokat, juz durian, bahkan juz jeruk. Itu saja yang dia hafal. Coba lihat orang buta atau Naja misalnya. Naja, Ananda Naja yang tidak bisa bergerak tubuhnya, lumpuh layu dia.
yang bisa bergerak hanya mulutnya dan matanya, tetapi mampu menghafal Quran lengkap dengan terjemahannya. Luar biasa jamaah sekalian. Maka terima anak kita itu apa adanya sebagai bukti cinta kita kepadanya. Kalau ada orang lain mengatakan, ibu, kenapa hitam sendiri anak tas satu ini, kakaknya tua putih, adiknya putih, kita bilang, jaga mulut, bu. Hitam-hitam itu tapi hitam eksotis itu. Justru di situ letak auranya. Begitu modelnya. Belalah anak kita. Jangan justru mengatakan, iya, enggak tahu itu anaknya siapa itu. Ya, lahir mungkin baku tukar barangkali di rumah sakit ini. Na'udzubillahi min zalik jamaah sekalian. Bukti cinta kita, terima dia apa adanya. Yang kedua, kalau betul-betul kita cinta kepadanya, maka lindungi dia dari asap api neraka. Lindungi dia dari asap api neraka. Apa yang memasukkan orang ke dalam neraka? Syirik kepada Allah. Makanya Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan mempersekutukan Allah. Maka kita didik anak kita untuk jangan mempersekutukan Allah. Sekali Islam tetap Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis disebutkan, ya, la tadkhulul jannah aqa wala mannan wala mudminul khamar. Terancam tidak akan masuk surga. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, dan orang yang kecanduan minum minuman keras. Kita ajari anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka misalnya. Banyak sekali. Maka kita lindungi anak kita dari azab api neraka tersebut. Sehingga kita didik, bimbing, bina, arahkan dia dengan baik supaya selamat. Ini bukti cinta kita. Yang ketiga, kalau betul-betul kita cinta kepada anak kita, maka doakanlah ia selalu. Doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ada 3 doa, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, itu yang tidak akan tertolak doa itu. Salah satunya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Maka kita berdoalah, senantiasa berdoa kepada Allah. Nabiullah Ibrahim saja, ya, anaknya yang terlahir Ismail dan Ishak, itu selalu beliau doakan. Ini Nabi, dia tetap mendoakan anaknya. Kenapa? Karena kita orang tua hanya mampu untuk berbuat saja. Hanya mampu untuk membimbing, membina, mengarahkan. Adapun yang untuk melaksanakan apa yang kita ajarkan kebaikan kepadanya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangan kita berhenti atau putus dalam berdoa. Teruslah berdoa kepada Allah. Sampai kepada anak kita, ini minta maaf. Dia terlanjur tersalah. Dia melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan anak-anak kita. Apalagi bukti cinta kita kepada anak kita, yakni menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Kita menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah merupakan fotokopi daripada kedua orang tuanya. Dalam artian apa? Kalau anak kita bagus akhlaknya, maka pasti yang akan dipuji adalah orang tuanya. Siapa orang tuanya ini anak ini? Bagusnya caranya mendidik, tutur katanya begitu di sekitarnya. Maka ngajar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang kasar, kata-kata kotor. Maka yang paling pertama ditanya adalah, siapakah orang tuanya ini anak? Di manakah sekolah ini anak? Kitalah yang disalahkan jamaah sekalian. Maka jadilah teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Nah, kalau sudah ada buktinya, terima dia, lindungi dia, doakan dia, jadi teladan yang baik di hadapannya, maka tanda kita cinta kepadanya, dengarkan ungkapan perasaannya. Nah ini penting ini. Sebentar kita akan jelaskan ini. Berdialoglah dengannya sebagai tanda cinta kita. Jangan kita otoriter kepada anak kita. Berdialoglah dengannya. Tidak semua permintaannya kita penuhi. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu apa pantas untuk anak ini. Masa anak masih usia 2 tahun langsung dibelikan sepeda misalnya, atau dibelikan motor misalnya. Pantaskah? Walaupun dia guling-guling misalnya, kita bilang belum, nah, belum saatnya, belum waktunya. Tidak semua permintaan anak itu wajib untuk kita penuhi. Kita lihat dulu kondisinya. Pantas, layak atau tidak? Sesuai umurnya atau tidak? Tidakkah menzolimi anak itu? Walaupun dia merengek-rengek.
tanda cinta kita bukan berarti permintaannya kita penuhi semuanya, tetapi pun kita senantiasa menimbang-nimbang semuanya itu. Dan jangan pernah putus dalam mendidik anak-anak kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah sekarang, rupanya kebutuhan anak itu dalam garis besarnya itu dibagi menjadi dua. Kebutuhan anak. Ya. Dan disinilah kita akan memberikan bahasa cinta kita kepada anak kita. Apa kebutuhan anak kita itu? Ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, dan yang kedua adalah kebutuhan psikis kejiwaan. Ini dua kebutuhan anak. Fisik dan psikis kejiwaan. Silahkan host dilanjutkan materinya. Nah, kalau kita bisa memadukan dua kebutuhan anak ini, kebutuhan utama ini, yakni fisik dan psikis kejiwaan, maka insya Allah yang akan keluar adalah cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Jadi cinta dan kasih sayang itu adalah merupakan perpaduan dari kemampuan orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikis kejiwaan. Nah, coba kita urut-urut pelan-pelan. Bagaimanakah kebutuhan anak itu secara umum ya? Kebutuhan anak. Silakan host, lanjut lagi anunya slide-nya. Nah, kebutuhan anak itu Bapak Ibu sekalian, itu bermacam-macam. Ya. Dan kita perlu sebagai orang tua untuk memberikannya agar dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan ini juga adalah merupakan kebutuhan setiap manusia. Apa kebutuhan mereka itu? Dari sinilah starting point kita berbicara bahasa cinta tersebut. Apa kebutuhan anak? Yang pertama adalah rasa aman. Rasa aman. Rasa aman ini saya biasa sebutkan kita mampu untuk memberikan rasa aman kepada anak kita. Apa rasa aman itu? Kita mampu memberikan kepadanya sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Empat ini. Empat ini sudah dalam posisi aman anak-anak kita. Kita pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Untuk apa? Untuk sandang anak-anak kita. Ya, pakaiannya, untuk menutup auratnya. Kita penuhi itu. Dan itu adalah merupakan kebutuhan fisik. Kemudian apa lagi? Pangan. Kita cukupkan makanannya. 4 sehat, 5 sempurna. Kita usahakan yang halal kepadanya. Kita sudah cukupi. Kemudian apa lagi? Papan, yakni rumah, agar supaya kalau hujan anak kita tidak kehujanan. Ya, kalau panas anak kita tidak kepanasan, dia mendapatkan perlindungan berupa rumah. Dan apalagi pendidikan. Anak juga butuh dididik. Kita keluarkan dari rumah untuk bawa antarkan dia ke sekolah. Anak butuh pendidikan untuk masa depan mereka. Karena mereka juga akan menjadi orang tua yang akan bertanggung jawab. Harus ada yang mereka punya knowledge, ilmu pengetahuan, skill keterampilan, dan juga akhlak yang mulia, attitude itu. Ini rasa aman yang pertama. Tapi rupanya kebutuhan anak tidak cukup hanya rasa aman saja. Mereka itu juga butuh bernilai, dihargai, dimengerti, dipahami, disayangi, dicintai. Inilah psikis semuanya. Jangan hanya kita cukupkan untuk rasa aman saja dengan memberikan uang saku tiap bulan, dengan memberikan semua kebutuhannya, dan kita mengatakan saya sayang Kina, tapi kenapa kau jadi begini? Ada mungkin kebutuhan yang lain yang lupa kita asupkan kepadanya, lupa kita berikan kepadanya. Apa itu? Dihargai, dipahami, dimengerti, dicintai, disayangi. Mereka juga ingin bernilai. Ya, dihargai, ada nilai mereka, ada hasil yang mereka dapatkan. Mereka juga butuh motivasi, support, bagus nak, hebat nak, begitu. Ataukah kalau dia nakal, butuh dia ditegur, atau disapa, atau digendong, atau dipeluk dengan bahasa-bahasa cinta kepadanya. Ini Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Sebahagian orang tua terkadang miris hati kita karena dia menganggap nanti dikatakan cinta kepada anak itu kalau dia sudah berikan kebutuhan semuanya. Padahal anak juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan psikis kejiwaan. Mereka perlu disentuh.
Mereka perlu disayang, mereka perlu diusap kepalanya. Mereka butuh untuk diberikan senyuman. Bahkan terkadang mungkin agak sedikit marah kita atau agak sedikit sinis kita. Mereka juga butuh. Semuanya itu adalah merupakan kebutuhan emosional anak dalam bentuk psikis kejiwaan. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Nah, sekarang jika kebutuhan anak itu terpenuhi, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mereka akan merasakan rasa aman, ya, berada dalam lingkungan keluarga. Mereka dicintai, diterima, dihargai, dimengerti. Anak berperilaku baik, bahkan dia akan berperilaku manis. Bahkan dia akan bahagia di dalam hidupnya, mempunyai ayah ibu yang bertanggung jawab. Dia tenang dan damai, tumbuh kembang dengan baik. Namun jika kebutuhan anak tidak terpenuhi kebutuhan anak, apa yang akan terjadi? Di antaranya adalah anak akan merasakan kegelisahan. Gelisah jamaah sekalian. Merasa tidak aman. Merasa tidak berharga sebagai anak yang terlahir. Ya, ataukah sampai-sampai kepada dia menjadi manja misalnya. Ingin ditemani, ya minta ditemani. Berulah untuk mendapatkan perhatian daripada orang tua. Nah ini semuanya. Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Kenapa sampai anak itu nakal, ya suka berkelahi, suka bertengkar. Salah satu sebabnya adalah dia butuh perhatian daripada orang tua. Butuh perhatian daripada orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, dilanjutkan host lagi anunya, slide-nya silakan. Nah sekarang bagaimanakah bahasa cinta untuk anak? Di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bahasa cinta yang diharapkan oleh sang anak. Lanjut lagi host, kita masuk kepada tips-tipsnya atau poin-poin bahasa cinta itu. Yang pertama adalah ya bahasa cinta yang diharapkan sang anak. Yang pertama adalah luangkanlah waktu bersamanya. Sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktu bersamanya. Bermain dengannya, makan bersamanya, di atas kendaraan juga kita bersama dengan anak-anak kita. Karena di waktu-waktu inilah waktu-waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita. Ya, penatnya dia belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu. Dia butuh juga waktu luang daripada kita. Untuk anak-anak tersebut mendapatkan waktu bermain bersamanya. Ini jamaah sekalian, sesibuk-sibuknya kita, luangkan waktulah bersamanya. Ya, rekreasi, jalan-jalan, pergi makan sama-sama. Gembira sekali itu anak. Jangan justru kita habiskan waktu kita hanya untuk kerja, dan kerja saja. Bahkan sampai kita pulang ke rumah, anak-anak sudah datang ingin mendapatkan pelukan, ingin mendapatkan ciuman. Karena dia merengek-rengek di samping kita, kita asik saja dengan HP kita, handphone kita, atau notebook kita, dan lain sebagainya. Sambil kita mengatakan, capek kan, sana-sana mau kok. Ya, kacinya lagi semuanya, belum mandi semuanya. Anak-anak akan menyingkir, dan anak-anak akan kecewa. Bahwa dia itu ada, dia berada. Kita habiskan waktu kita untuk dia. Kenapa justru kita tidak memberikan sayang kita kepadanya di saat kita bersama dengan dia? Minimal jamaah sekalian di waktu makan bersama dengannya. Atau di kendaraan kita bersama-sama dengannya. Luar biasa jamaah sekalian yang sama berbagi. Jadi ini, luangkan waktu bersamanya. Nah, kemudian yang kedua, ini penting juga, bahasa cinta yang kedua adalah kata-kata positif. Pujian dan dukungan. Jadi kata-kata positif ini, ya, kita berikan kepadanya kata-kata positif. Hebat nak, bagus nak, ya, cerdas nak. Wah, itu luar biasa. Itu anak-anak akan gembira. Bahkan kita memberikan saja dengan jempol, begitu. Sementara anak-anak daring, ya, belajar daring, kita lewat langsung kita bilang, itu bagus. Itu akan memberikan semangat kepada anak. Kata-kata positif, pujian dan dukungan. Ya, tiupkan 4 kata ajaib. Ini sering kita sampaikan, minta tolong, terima kasih, minta maaf, permisi. Ini juga bahasa cinta. Jangan langsung memerintah anak. Sini kau dulu.
Tidak, tapi bilang, bisa minta tolong nak. Ya, ambilkan dulu ini, bisa minta tolong nak. Anak juga akan gembira. Kenapa? Karena dia menganggap dia itu berada. Dan pasti dia akan tolong kita. Kalau sudah ditolong, biasakanlah ucapkan kata-kata terima kasih. Jangan justru, ayo sini, pergi dulu di sini. Pas dia datang, lamanya lagi. Sana mau kok. Nah, ini yang masalah. Ini yang akan mengeraskan hati anak. Kenapa sampai anak kalau kita panggil dia sembunyi di balik pintu? Karena cara kita sangat kasar kepadanya. Tidak didahulukan dengan minta tolong. Dan kalau sudah ditolong, tidak pernah kita ucapkan terima kasih kepadanya. Atau minta maaf pada saat kita bersalah atau tersalah. Atau kakak dengan adik misalnya bertengkar. Minta maaf kina dengan saudara. Saudara itu nak. Kerabat itu nak yang sangat dekat dengan kita. Sama-sama kau dulu itu nak dalam kandungannya mama. Satu tempat jako itu. Cuma waktunya berbeda. Masa sekarang kamu aniaya. Zolimi saudaramu. Minta maaf kina. Minta maaf. Atau dengan kata-kata permisi. Ini semuanya adalah merupakan bahasa cinta. Hati-hati jamaah sekalian. Silakan host, lanjut lagi. Hindari 12 gaya-gaya populer yang biasa dilakukan orang tua, yang biasa dilakukan oleh guru, yang menyebabkan anak itu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan pada dirinya. Apa itu? 12 gaya-gaya populer yang biasa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, memerintah. Seperti tadi itu. Langsung memerintah ini itu. Padahal anak-anak juga punya hati, butuh untuk dihargai. Memerintah. Tidak didahulukan dengan minta. Sangat-sangat butuh itu dorongan, sokongan. Ini meremehkan. Apalagi 3, membanding-bandingkan. Itu anaknya tetangga hebatnya kamu ya. Dalam hatinya itu anak, alangkah bagusnya kalau itu anak jadi anaknya mama saja. Kenapa saya menjadi? Ini akan menimbulkan kekecewaan. Masing-masing anak punya talenta sendiri-sendiri. Masing-masing anak punya kemampuan sendiri-sendiri. Jangan kita suka banding-bandingkan. Pas pulang anak dari terima rapor, kakaknya ini ranking 30 dari 31 siswa. Badannya besar, ya. Gemuk, gendut, ya, ranking 30 dari 31 siswa. Anak kita yang kedua tahu ranking 1 dari 31 siswa. Badannya kurus. Lantas kita katakan apa? Ini kau lompong asen jenne, ya, pala busuk kanre, bikin habis makanan saja ini. Badan saja digedein. Itu rankingmu lihat. Ini tahu kurus-kurus ranking 1. Itu anak akan kecewa. Tidak semuanya anak mampu dari sisi kognisinya. Makanya Howard Gardner menyebutkan ada 9 itu. Kecerdasan orang ada dari sisi spasialnya, ada dari sisi olahraganya, dari sisi seninya, ada kemampuannya dari sisi kognisinya, macam-macam. Jamaah sekalian, makanya lihatlah kondisi anak kita. Boleh jadi anak itu memang tidak ranking di sekolah, tapi ada semangatnya belajar, tapi anak itu rajin sekali kalau cuci motor, rajin sekali kalau cuci mobil, kalau urusan luar kasih dia. Tapi kalau kerja PR, tertidur dia. Ada memang anak seperti begitu. Ada juga anak rajin belajar, tetapi kutunya luar biasa. Kita suruh tidak mau beranjak dari tempatnya. Ada juga anak seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua, lihatlah bagaimana keunggulan anak-anak kita. Dan janganlah suka membanding-bandingkan, karena setiap anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Membanding-bandingkan, apalagi mencap, melabeling, melabel anak, minta maaf ini, bodoh, ya, nakal, kurang bisa diatur. Itu kita ulang-ulangi. Padahal yang namanya kebodohan, ya, yang namanya kenakalan, itu akan berubah seiring dengan waktu. Maka kalau kita suka mencapnya sebagai si bodoh, maka anak akan mengatakan, oh memang saya bodoh, oh memang saya nakal, oh memang saya kurang bisa diatur, oh memang saya anak yang rantasa, anak yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kalau kita cap itu selalu, melabeling anak kita. Padahal anak itu boleh jadi, dan memang masih dalam pertumbuhan. Dia akan berubah suatu ketika. Nah itu. Yang kelima apa? Mengancam. Awas, itu mengancam. Apalagi menyindir. Menyindir, suka menyindir. Menyalahkan. Bahkan terkadang kita membohongi anak-anak kita.
Agar supaya dia berhenti menangis. Terkadang kita bohongi. Awas kok menangis kok. Ada toke. Misalnya begitu. Membohongi anak padahal tidak ada toke. Awas kok menangis kok. Ada pak kumis di luar itu. Nah potong kok. Nah, misalnya begitu. Membohongi anak. Mendikte. Mengkritik. Menghibur dengan cara membohongi anak. Atau membahas ulang kesalahan anak di hadapan teman-temannya yang lain. Betapa banyak orang tua sudah besar anaknya, sudah remaja, kumpul dengan teman-temannya, kita bilang, kita cerita itu dulu waktu kecil, tukang ngompol, misalnya begitu, tukang kencing celana, itu anak akan malu jamaah sekalian. Bahkan kita sebarkan, kita sampaikan, itu kan masa lalunya, mengungkit-ungkit, membahas-bahas kesalahan masa lalu, ini juga adalah merupakan gaya yang cukup populer, yang kita inginkan supaya ada perubahan pada diri anak tersebut, tetapi itu adalah merupakan pelecehan untuknya. Itu kan dulu, sekarang saya sudah berubah. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, itu yang kedua ya. Mari kita berikan kalimat-kalimat positif, kata-kata positif, pujian dan dukungan kepada anak-anak kita. Dan hindarilah ungkapan-ungkapan yang justru melemahkan anak-anak kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahasa cinta untuk anak, yang ketiga adalah sentuhan fisik. Baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Sentuhan-sentuhan. Ya, ayo slide berikutnya, host, silakan. Sentuhan kepada mereka secara verbal, misalnya dengan pujian. Kalau dia berhasil, kalau dia mengikuti, kalau dia melaksanakan apa yang kita suruhkan kepadanya, berikan pujian. Kalau dia menciptakan sesuatu, kalau dia menginisiasi dirinya sendiri untuk sholat, baca Quran, dan lain sebagainya, berikan pujian. Jangan lihat-lihati saja. Karena dia butuh itu. Butuh dihargai, butuh dinilai. Apalagi dorongan. Dorong, ayo nak, kamu bisa. Sedangkan teman tak bisa, apalagi kita nak. Nah sama-sama jadi belajar. Ayo nak, nanti Umi bantu nak. Nah begini caranya. Bisa kan lanjutkan? Berikan dorongan, apalagi komentar-komentar positif, bagus, pintar, benar, 100, mantap, misalnya begitu. Atau ungkapan kekaguman. Nah, begitu anaknya bapak, begitu anaknya mama, ungkapan-ungkapan kekaguman. Atau secara nonverbal, misalnya tepukan bahu. Ini juga butuh anak-anak kita, tepuk bahunya, bagus nak, usap kepalanya. Senyum, jamaah sekalian. Senyum kepada anak kita. Tabassum, senyum dengan saudara. Adalah sedekah dengan saudara. Apalagi dengan anak-anak kita yang setiap hari kita ketemu dengannya. Senyum kepadanya, itu akan menyegarkan suasana. Apalagi tatapan mata, kedipan, ekspresi wajah, acungan jempol. Bahkan kalau perlu, tangkap basah kebaikannya. Tangkap basah kebaikannya. Dan itu kita ungkapkan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi sentuhan fisik secara verbal maupun non-verbal, ya, bahkan kita memberikan hadiah kepadanya, ya, dalam bentuk hadiah di saat dia berhasil melakukan melebihi ekspektasi kita, harapan kita, dan dia mencapai itu, kita berikan hadiah. Luar biasa jamaah sekalian. Itulah bahasa cinta untuk anak-anak kita. Yang keempat adalah kejujuran. Nah ini, bahasa cinta yang berikutnya adalah jujur. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jujur adalah merupakan kunci utama manakala kita ingin mendapatkan kepercayaan dari anak-anak kita. Hati-hati dengan ketidakjujuran. Hati-hati dengan dusta, hati-hati dengan tidak menepati janji. Dua akibatnya. Yang pertama, hilang kepercayaan, dan yang kedua, tidak ada artinya nasihat. Hati-hati Ki, harus Ki jujur, harus sama kata dan perbuatan kita. Apa yang kita suruhkan, itu pula yang kita kerjakan. Jangan kita tidak jujur. Kalau kita berjanji kepadanya, tepati janji kita. Makanya jangan juga suka berjanji-janji. Karena janji itu orang akan tagih di kelak kemudian hari. Dan kalau kita tidak menepatinya, mungkin kita akan merupakan salah satu di antara orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah jika berjanji, dia pun mengingkarinya. Ya, hati-hati, tepatilah janji. Ya, bayangkan kalau ada anak kita janji, kalau kau berhasil puasa nak, sepatu roda kau dapat.
Pas berhasil puasa, mana beli sepatu roda? Krisis moneter, krisis moneter, mahal harga-harga. Ya, jangankan untuk sepatu roda, untuk bayar zakat saja setengah mati kita bayar. Nanti pina anak sudah tercoreng satu, hilang kepercayaan. Tahun depan kita bilang lagi, siapa yang berhasil puasa, sepeda dia dapat. Kakak langsung kok bi adeknya, jangan mako bodoh. Cukuplah saya korbannya. Tahun lalu sepatu roda, ini mau sepeda lagi lebih mahal dari sepatu roda. Mana bisa? Hilang kepercayaan. Dan yang kedua, tidak ada artinya yang namanya nasihat. Cobalah lihat, suami istri saja. Kalau ada istri sudah tidak percaya dengan suaminya, ya, sudah tidak percaya karena sudah berapa kali dia mengingkari janji, dia mungkin mengingkari apa yang sudah kita sepakati bersama, sudah hilang kepercayaan. Nasihat apapun yang disampaikan oleh suami itu kepada istrinya, terkadang istrinya sudah tutup telinga. Bohonji itu. Begitu. Itulah efeknya kalau dusta. Tidak menepati janji. Makanya bahasa cinta yang terpenting juga adalah kejujuran tersebut. Apalagi jamaah sekalian, yang berikutnya adalah jadilah contoh teladan yang baik. Inilah bahasa cinta juga yang terpenting. Dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kemurkaan Allah, ya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kamu kerjakan, apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Hati-hatilah, jadilah contoh teladan yang baik. Anak-anak kita terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Ibaratnya seperti komputer yang kapasitasnya besar namun belum ada isinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa. Jadi anak yang terlahir itu tidak tahu apa-apa. Ibaratnya seperti komputer kapasitasnya besar namun belum ada isinya. Namun Allah memberikan 3 nikmat yang hanya diberikan kepada manusia. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan mendengar, anak-anak mudah untuk belajar. Dengan melihat, anak-anak mudah untuk menirukan. Dengan hati yang Allah berikan kepadanya, anak-anak mudah untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita sebagai orang tua, mari menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Dalam pelaksanaan ibadah. Dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dalam tutur kata. Ya, karena anak-anak akan dengar. Tidak akan mungkin anak-anak berbicara kotor kalau dia tidak pernah dengarkan kata-kata itu. Pasti dia pernah mendengarkan kata-kata itu. Walaupun sekali, itu akan tersimpan di kepalanya dan akan keluar di lisannya. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau tutur kata yang baik terus, yang kita masukkan ke dalam telinganya, ditambah lagi dengan pelaksanaan ibadah. Semenjak dia masih bayi, kita rajin ibadah kepada Allah. Rajin baca Quran. Sampai dengan tumbuh 1 tahun, 2 tahun. Dia lihat orang tuanya terus melaksanakan itu. Maka anak juga akan ikut-ikutan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Belum kita ajarkan. Masih kita contohkan. Kita ajari anak berakhlak, beradab yang mulia. Dari kecil jamaah sekalian. Kecil, makan dengan tangan kanan nak. Minum dengan tangan kanan. Jangkik berdiri nak. Kita ajarkan kalau masuk WC begini nak. Kita ajari semuanya itu. Dengan adab-adab. Dengan akhlak. Kalau ada orang tua nak tabet-tabet. Kita ajari semenjak kecil. Ditambah lagi tanggung jawab. Kita ajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ini sebagai tanda kita cinta kepada anak. Bukti tanda bahasa cinta kita dengan memberikan keteladanan yang terbaik kepada mereka itu. Apalagi jamaah sekalian. Dalam berkomunikasi. Yang keenam ya. Dalam berkomunikasi. Beri nama yang baik kepada anak kita. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang namanya luar biasa. Ya, nama adalah doa. Tetapi kalau sudah ada namanya baik, panggillah dengan namanya. Berikanlah julukan-julukan yang terbaik. Jangan memanggil dia dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, dipanggil anaknya Boco Ulu, padahal namanya Abdurrahman. Boco Ulu. Dipanggil anaknya si Pesek, si Gimpe, nauzubillah min zalik. Ini yang menyebabkan anak itu akan merasa tidak nyaman jamaah sekalian. Apalagi di hadapan teman-temannya. Panggillah dengan nama-nama yang baik.
dengan julukan-julukan yang baik Rasulullah. Kenapa dicintai oleh para sahabat beliau? Bahkan istri beliau pun ya sangat cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Salah satunya adalah karena beliau suka memberikan gelar kepada sahabatnya dengan gelar-gelar kesayangan. Abu Bakar digelari As-Siddiq, Umar bin Khattab digelari Al-Faruq, Khalid bin Walid sebagai Saifullah, bahkan Ali bin Abi Thalib digelari sebagai gudangnya ilmu. Ya, kalau ilmu itu adalah rumahnya, maka pintunya adalah Ali itu. Dipanggillah istri beliau Siti Aisyah dengan panggilan kesayangan, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Inilah yang menyebabkan suasana akan segar jamaah sekalian. Apalagi, jadilah pendengar yang baik, antusias dan merespon. Nah, ini penting juga dalam berkomunikasi. Ini kita angkat kisah ya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan Nabi Yakub. Yusuf kecil ini berkisah kepada ayahnya. Kisah dalam mimpinya. Dia sampaikan kepada bapaknya Yakub, wahai ayahanda, ya abati, ya, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpiku wahai ayah. Saya melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Orang tua yang baik adalah jadi pendengar. Jangan mungkin kalau anak-anak sekarang datang, Pak, saya mimpi kepada, dari sana mau kau deh. Saya ingin cerita mati kau ini. Itu nih kalau suka nonton game online. Gitu. Padahal anak-anak juga butuh didengarkan. Nabi Yakub mendengar dengan baik. Dia antusias, bahkan dia merespon. Apa responnya? Setelah disampaikan itu, dia sampaikan kepada anaknya Yusuf, wahai Yusuf anakku, jangan kau ceritakan itu kepada saudara-saudaramu. Karena itu akan menyakitkan hatinya dan juga akan memberikan apa yang buruk kepadamu. Ini jamaah sekalian, tidak disalahkan itu. Jadi kalau ada anak datang cerita kepada kita tentang apa kondisi, apalagi anak SD ya. Anak-anak SD itu terkadang peristiwa yang ada di sekolahnya dia akan ceritakan dengan ibunya atau bapaknya di rumah. Maka jadilah pendengar yang baik. Oh begitu nak. Siapa tadi nak yang kasih begitu Ki? Oh jadi bagaimana nak? Anak-anak senang itu. Jadi kalau sudah ada keterbukaan sejak kecil, maka sampai dia dewasa, dia pun akan terbuka dengan berbagai macam persoalannya. Dengan orang tua. Ini anak-anak tidak mau terbuka dengan orang tuanya. Kenapa? Karena semenjak kecil dia dikat. Sana mina. Cerita mati itu. Sana mina. Selalu saja cerita macam-macam ini. Sehingga anak-anak mengatakan, ya sudahlah. Nggak usah saya sampaikan. Akhirnya kegundahannya, kekesalannya, dia sampaikan di media sosial. Apakah di Facebook, apakah di Twitter, ataukah di WA dalam bentuk apa? Dalam bentuk postingan statusnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak kita punya media-media itu, ya bertemanlah dengan dia. Dan kalau kita lihat postingan-postingannya, ada yang negatif, biasanya itulah ungkapan perasaannya. Yang dia tidak mau ungkapkan secara langsung kepada orang tuanya, tapi dia ungkapkan lewat media. Siapa yang malu setelah itu? Kita sebagai orang tua. Makanya berikanlah keleluasaan kepada anak-anak kita, jadilah pendengar yang baik, antusias dan merespon apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang ingin mereka ceritakan. Berikanlah kesempatan itu untuk anak-anak kita. Yang berikutnya berdialog. Berdialog dengannya. Jadi tidak langsung kita suruh perintah, bahkan ultimatum, tidak, berdialog. Contoh yang paling indah itu kisah dialognya Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail. Pada saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dia panggil anaknya, diskusi, dialog. Tidak langsung dipotong lehernya, mentang-mentang perintah Allah. Tapi dia ajak diskusi. Karena Nabi Ismail sudah beranjak remaja. Sudah mempunyai pengetahuan sedikit dan sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Ya bunayya inni ara fil manam. Sama juga, wahai ananda, saya melihat di dalam mimpiku nak. Saya menyembelihmu, ini perintah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur maza tara. Maka kira-kira bagaimana pendapatmu nak? Dimintai pendapat. Maka anak merasa dihargai karena dimintai pendapatnya. Maka dia pun mengatakan, laksanakan wahai bapakku, maka niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Jadi dialoglah, ya. Beli sepatu, dialog. Sepatu apa yang kita suka, nak? Kalau tamat SMA, jurusan mana yang kita mau, nak? Kita dialog. Jangan justru mengatakan, awas, kalau kau tamat SMA, kau harus masuk di fakultas kedokteran.
Karena bapak dokter, mama dokter, anaknya juga harus dokter. Kalau kau tidak mau, saya cabut daripada silsilah keluarga. Saya hapus namamu, na'udzubillahi min zalik. Sehingga anak akan terpaksa melakukan itu. Bukan karena kehendak dan keinginannya, padahal dialah yang akan menghadapi itu semuanya. Maka didiklah dengan dialog. Yang ketujuh jamaah sekalian, bahasa cinta yang diharapkan adalah pemberian hadiah. Hadis Rasulullah mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Maka suatu ketika kalau ada rezeki dan anak berprestasi atau apalah, ya, berhasil misalnya khatam Quran, berhasil misalnya sholat 5 waktu selama sebulan, ya, tanpa dia tepat pada waktunya, tanpa dia melelehkannya dan mengundurkannya, misalnya begitu, atau berhasil misalnya hafal 1 juz atau 1 surah, maka kita berikan hadiah kepadanya. Maka itu akan menyegarkan suasana, akan menggembirakannya. Jangan dijanji, tetapi kita jangan juga dijanji, jangan sampai kita tidak menepatinya. Tapi kita katakan, pokoknya nak kalau ada juga yang insya Allah Bapak akan berikan kepadamu. Jangan disebutkan apa jenisnya itu. Sehingga pada saat sudah sampai waktunya, kita memberikannya, begitu gembiranya itu anak. Setiap apa yang dia inginkan, alhamdulillah, dia mematuhi apa yang kita suruhkan kepadanya, dia mendapatkan apa yang diinginkan tersebut dengan usahanya itu. Hadirlah. Bahasa cinta berikutnya, hadirlah di saat anak itu sakit, sedih, bahkan sampai kepada unjuk prestasi. Anak akan gembira. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah lelah mendoakan anak-anak kita. Doa terbaik orang tua kepada anak-anaknya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang penting untuk saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Berikanlah bahasa cinta yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak butuh cinta kasih, sayang. Bukan hanya anak butuh daripada rasa aman saja, tetapi mereka butuh untuk dihargai, dihormati, dimengerti. Dan mudah-mudahanlah anak-anak kita dapat tumbuh kembang dengan baik untuk menjadi generasi-generasi terbaik di masa depan. Dan nantinya mereka akan menjadi pensiunan pahala untuk orang tuanya. Akan melanjutkan pahala untuk orang tuanya di saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan nanti di akhirat semuanya selamat dari azab api neraka. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Dan saya pikir sudah jelas sekali. Tapi walaupun demikian, kadang ada hal-hal yang mungkin ditanyakan kembali oleh hadirin dan hadirat pada muhadharah ini, maka insyaallah kita akan buka sesi pertanyaan. Dan insyaallah bagi yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, jadi barang bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan mungkin langsung saja bertanya. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan. Ada pun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Ya. Bagaimana motivasi seperti apa yang kita lakukan selaku orang tua untuk meyakinkan anak-anak kita agar senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu barangkali yang saya sampaikan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana host? Kita tampung dulu atau bagaimana Ustaz?
Di mana Ustaz? Terus, ya, itu tadi pertanyaan dari Ketua Majelis Taklim kita. Bagaimana Ustaz? Mau dijawab langsung atau kita tunggu? Iya, terserah moderator bagaimana. Oke, Bagaimana kalau aturan gitu mainnya? Ya. kita jawab saja dulu sambil menunggu Baik. pertanyaan yang lain. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih banyak Ibu Hasnawati ya, Tabe. Betul ya? Iya, Ketua Majelis Taklim. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang cukup bagus, Bu. Bahwa bagaimana memotivasi anak agar supaya dia tetap istiqomah di dalam kebaikan ya, dalam ibadah dan sebagainya. Jadi begini, itulah tugas kita orang tua. Memang tugas kita orang tua ini berat. Bukan hanya mencukupkan tadi itu sandang, pangan, papannya anak-anak kita, tetapi juga tugas orang tua itu adalah selalu mengontrol anaknya. Selalu memotivasi anaknya. Karena anak itu, Bu, ini fitrahnya memang baik itu anak. Namun terkadang ada juga perasaan malas, tidak mau mengerjakan, dan lain sebagainya. Sehebat-hebatnya anak kita. Dan yang paling bagus adalah kalau dia bisa mengerjakan otomatis, tanpa kita suruh lagi. Tapi kan dalam usia-usia sekarang ini, berat sekali itu dia lakukan. Kalau misalnya dia bisa lakukan otomatis, wih, gembirata itu, Bu, gembirata. Bahkan kalau perlu, kalau habis bulan kita kasih tambahan dia, uang saku untuknya. Kalau dia, tapi kan tidak begitu. Kadang dia harus disuruh-suruh atau lain sebagainya. Disitulah ujian bagi orang tua. Ujian. Dan itu tidak lama, Bapak Ibu sekalian. Tidak lama, Ji. Dari kecil ya, dari kecil. Ini minta maaf. Itu metode influentif menurut Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad lil Islam. Dia menyebutkan bahwa dalam mendidik anak itu ada lima jalannya. Yang pertama adalah dengan keteladanan. Keteladanan dulu. Dia selalu lihat itu. Kita melaksanakan itu, maka dia akan ikut. Semenjak dia lahir. Kemudian yang kedua adalah pengajaran yang baik. Kita ajari dia. Ajari dulu. Jangan dulu kita paksa, tapi kita ajari. Yang ketiga kita lakukan dengan cara pembiasaan. Jadi kita biasakan dia. Ala bisa karena biasa. Kemudian yang keempat dengan cara dialog. Dialog dengannya kalau dia sudah beranjak remaja. Kita dialog dengannya. Dan yang kelima adalah dengan hukuman. Makanya kita dalam mendidik anak agar supaya dia tetap istiqomah, begitu cara kita. Kita jadi teladan dulu, dia lihat terus yang terbaik dan dia akan ikuti itu. Nah, kalau dia ada kemalasan sedikit, lantas kita suruh dia, kita motivasi dia, ayo nak, sholat nak, ibadah kepada Allah. Misalnya kalau dia malas-malasan apa semuanya, kita ayo nak sini, bangun cepat nak ya, supaya dia cepat bangun di subuh hari, kasih cepat dia tidur. Cepat dia tidur supaya dia cepat bangun. Yang menyebabkan anak-anak lambat bangun, bahkan setengah mati dikasih bangun, karena dia lambat juga tidur. Makanya yang menyebabkan dia lambat tidur apa? Nonton televisi atau main game. Maka kita kasih batas waktu juga. Jadi itu cara kita memberikan respon kepada anak-anak kita. Dan memberikan motivasi dengan ucapan kata-kata. Ayo nak, untuk kamu ini nak. Dengan ucapan kata-kata. Bisa juga memotivasi dengan hadiah misalnya. Dengan hadiah. Yang penting dia mengerjakannya. Ya, dia mengerjakan hal-hal tersebut. Ini begitu yang kita lakukan. Dan ini harus sepakat ini. Ayah, bunda. Dan juga harus sepakat dengan guru-guru di sekolah. Jadi guru-guru juga bisa menagih misalnya. Dan ini kita terbantu dengan motivasi dari sekolah. Misalnya ya, di sekolah membuatkan program. Setiap anak selesai sholat, maka orang tua memberikan tanda di buku hariannya. Mungkin Al-Asri punya ya buku begitu. Buku kontrol ibadah. Misalnya begitu. Maka itu motivasi. Umi tidak mau nak. Umi tidak mau tanda tangan karena belum sholat subuh tadi. Belum sholat subuh. Ya sholat dulu nak. Maka dia sholatlah. Kita tanda tangan. Tapi kita bilang, saya tulis kina, kok sholat subuhnya jam 7 pagi. Misalnya begitu. Ini bisa menjadi motivasi. Kenapa? Karena kontrol itu ada. Karena anak-anak itu terkadang takut sekali dengan nilai-nilai yang diberikan oleh gurunya. Maka ini akan memberikan penyemangat semuanya itu. Jadi majelis taklim ini Bu, ini diadakan, ini juga sebagai sumbang saran sebenarnya kepada guru-guru di sekolah.
Apa yang kita rasakan selama pandemi ini bisa kita sarankan. Mungkin baiknya begini Ustadz. Karena anakku selalu main game, alangkah bagusnya kita sibukkan dengan belajar anak-anak. Nah susah sekali saya suruh dia belajar kalau tidak disuruh dengan gurunya. Kalau tidak dikasihkan tugas dengan gurunya. Bagaimana caranya? Nah tidak ada juga kegiatannya. Alangkah bagusnya. Begitu misalnya kita sumbang saran sehingga semuanya bisa berjalan. Nah kalau ini anak kita keroyok dengan kebaikan-kebaikan dari gurunya, dari orang tuanya, maka insya Allah otomatis itu anak-anak akan melaksanakan dengan baik. Yang lalu Bu, alhamdulillah, saya sempat berjumpa dengan anak-anaknya Ibu ya. Saya tidak tahu kelas berapa itu Ustadz yang sering daurah, kelas 5 ya, kelas 6. Kelas 6. Ya, kelas 6 itu ada kita bahas tentang sholat. Kita bahas tentang sholat, bagaimana sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saya tanya anak-anaknya Ibu, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara anak-anakku ini, para siswa-siswi ini, yang sholat 5 waktu? Maka dia angkat tangan semuanya. Saya bilang mantap, tidak boleh nak bohong. Ada Allah yang tahu. Siapa yang sholatnya nak tidak disuruh lagi oleh orang tua, otomatis. Maka sebahagian besar mengangkat tangan. Saya bilang, subhanallah, luar biasa ini. Masih kecil seperti begini, dia tidak disuruh lagi oleh orang tua, langsung pergi ambil air wudhu. Ibadah kepada Allah, suatu kenikmatan yang luar biasa. Ini jamaah sekalian, ini semuanya kenapa? Berkat kerjasama kita semuanya. Gurunya, orang tuanya, lingkungan sekitarnya, saudara-saudaranya. Kalau ini bisa kita lakukan, itu motivasi yang cukup penting. Jadi bukan hanya ucapan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan dan tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak kita. Mungkin itu jawaban saya, Ibu Hasnawati. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Ya, jadi setelah tadi ya pertanyaan beserta jawaban dari Ustadz yang ditanyakan oleh Ketua Majelis Taklim. Kemudian bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya saja. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abe Pak Guru. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini momen yang sangat luar biasa dengan materi yang sangat luar biasa juga, di mana saya pribadi ibaratnya dapat santapan rohani yang memberikan sugesti tersendiri untuk lebih smart dalam mendidik anak-anak dan lebih mendekatkan lagi rasa cinta kepada anak. Kalau bahasa cinta kepada anak, sepertinya tidak ada bahasa lagi yang di atasnya Ustadz untuk membahasakan rasa cinta itu ya, saking cintanya kepada anak. Iya, iya. Bisa dengar ya Ustadz ya? Silakan. Bisa. Ya. Namun kita nggak bisa pungkiri selaku seorang ibu rumah tangga dengan memiliki beberapa anak dan memiliki usia yang berbeda-beda, tentunya memiliki pola asuh pendekatan yang berbeda-beda juga ya Ustadz ya. Terlebih lagi ketika dia memiliki jenis gender yang berbeda-beda juga, ada laki-laki, ada perempuan. Tentunya dengan pendekatan jenis kelamin yang berbeda dan rentang usia yang berbeda pun juga kami selaku ibu ada kalanya harus memiliki kemampuan yang luar biasa juga dalam menghadapi setiap anak karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Kondisi seperti inilah yang kadang seorang ibu juga nggak bisa dipungkiri bahwa ada kalanya tidak sesuai dengan pola asuh yang dianjurkan oleh agama kita dalam Islam seperti apa. Jadi saya pribadi pun juga masih banyak kelalaian dalam mendidik anak-anak. Kira-kira nih Ustadz, apa sih kira-kira silakan Bu. siraman seperti apa yang harus seorang ibu tanamkan yang bisa melekat di dalam hati, karena yang namanya
semangat Ustadz, ada kalanya kita seorang ibu sedih, ada kalanya seorang ibu bahagia, kecewa pun juga pasti ada ya Ustadz ya. Kondisi-kondisi komunikasi dengan anak ada kalanya baik, ada kalanya kurang baik. Kira-kira seorang ibu yang untuk bisa Wonder Woman dan tangguh dalam kondisi apapun apa yang harus kita tanamkan di dalam diri untuk memberikan penguatan menghadapi hari-hari berikutnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustaz. Ibu Alvin ya. Ibu Alvin ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi begini, memang, waduh, jadi orang tua itu tidak sesimpel apa yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi keinginan paling besar sebenarnya laki-laki dan perempuan itu, ya, keinginannya adalah ingin menikah. Ingin menikah itu. Karena dengan menikah dianggap bahwa selesailah segala-galanya. Bahagialah hidup. Setelah menikah baru kita tahu, oh begini pena jadinya kalau orang menikah ini. Ya bukan hanya bahagia yang kita dapat, tetapi juga banyak lika-likunya. Maka keinginan kita ingin punya anak. Mau sekali punya anak. Maka alhamdulillah Allah memberikan kita anak. Kita kira kalau punya anak, bahagialah hidup kita. Sebagaimana anaknya orang, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa. Kita ada juga yang penghafal Quran. Kita mau seperti begitu anak kita. Tapi pada saat terlahir, tidak seperti apa yang kita harapkan. Memang demikianlah romantikanya orang tua itu. Makanya tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Sehingga usaha orang tua mendidik anak inilah yang menyebabkan anak itu bakti kepada orang tuanya. Jadi jangan usah khawatir Bapak Ibu sekalian, amanah yang kita emban memang akan berat sekali. Amanah ini berat sekali, tapi kalau kita laksanakan dengan baik, maka balikannya juga akan baik kepada kita. Maka saran saya Bu, dalam menghadapi ini, lika-liku anak-anak yang berbeda karakternya, berbeda usianya, berbeda gendernya, jenis kelaminnya, dan berbeda perlakuan kita, treatment kita kepada mereka, yang pertama saran saya adalah ikhlaslah di dalam memberikan itu semuanya. Jangan ada pamrih di dalamnya. Ikhlaslah mengeluarkan apa yang kita mampu untuk mengarahkan anak kita. Satu, ikhlas. Yang kedua adalah sabar. Sabarlah. Sabar dalam menghadapi mereka. Supaya apa? Dua ini, ikhlas dengan sabar, ini akan menyebabkan kita plong di dalam hidup. Kita rela di dalam hidup ini dalam membimbing anak-anak kita. Ikhlas dengan sabar. Karena kalau tidak ada ini, Bu, rem-rem di mulut kita ini bisa sembarang saja. Sembarang kita keluarkan, bahkan caci maki, bahkan bisa keluar dari lisan kita disebabkan karena kenakalan anak-anak kita. Maka ikhlas, dan yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah selalu kita menuntut ilmu. Selalu belajar, apalagi menyangkut tentang pendidikan anak. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan parenting, membaca buku, sharing dengan saudara, sharing dengan teman tentang pembinaan anak, ini adalah merupakan hal yang baik. Jangan berdasarkan perasaan kita atau berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Ya. Saya pernah itu ada ustadz ya, selalu kerjanya itu macambo anak-anak kalau nakal di masjid mengaji. Dia cambuk, biar anak kecil dia cambuk juga. Saya tanya, kenapa dia suka macambo ustaz? Dia bilang apa? Saya dulu waktu belajar mengaji juga suka dicambuk. Saya bilang, itu namanya balas dendam ustaz. Jangan kasih begitu anaknya orang. Di IP anak, tidak, harus kita belajar. Ini anak milenial sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu baru kita kerdipkan mata, wih langsung berhenti nakal. Sekarang biar kita teriak di telinganya, dia bilang, ih ada apa mama? Masih bilang ada apa mama? Dulu kita kalau ada guru di depan, kita cari jalan lain. Cari jalan lain itu, tidak mau ketemu. Sekarang, nah lewati itu gurunya sambil bilang apa? Assalamualaikum bro. Nauzubillah min zalik. Ini jamaah sekalian. Jadi beda-beda. Maka butuh ilmu. Ilmu ya. Ilmu tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Jadi jangan hanya ilmu masak saja Bu yang di sharing di YouTube. Ilmu masak, bagaimana caranya untuk ditambah ini, chef itu. Enakkan makanan, baguskan pelayanan, dan didik anak dengan baik. Termasuk ya parenting tentang pendidikan. Terus kita. Nah, itu yang ketiga.
Yang keempat, ini juga yang penting adalah berdoa kepada Allah. Jadi banyak-banyak berdoa. Apapun masalah anak kita, doakan kepada Allah. Nabi Ibrahim itu tentang sholat saja berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Bayangkan ini. Beliau berdoa kepada Allah untuk anaknya rajin sholat. Dia berdoa kepada Allah untuk dia dekatkan anaknya ke dekat masjid supaya anaknya rajin sholat. Ini dia berdoa kepada Allah untuk negerinya Bala dan Aminah. Jadikan negeri kami negeri yang aman ya Allah. Kita berdoa ya Allah, jadikan anak-anakku anak soleh dan soleha. Ya Allah, dia di sekolah, ya pertemukanlah dengan anak-anak yang terbaik, akhlaknya mulia. Ya Allah, berikan kesabaran kepada guru-gurunya. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mengusahakan, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 tips ini, Bu, kalau kita bisa jalankan dengan baik, maka insya Allah seperti orang-orang tua kita dulu, sedikit janunya sekolahnya, tetapi anak-anaknya bisa sukses semuanya. Kenapa? Karena dia sabar dalam membimbing kita. Dia sabar dalam mengarahkan kita. Dia sabar, tekun, bahkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senakal-nakalnya anaknya, tetap dia terima apa adanya anak tersebut. Saya pikir itu, Bu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan itu yang mampu untuk saya sampaikan. Ustadz, Tabe, moderator. Nah, Ustadz. Kalau sudah tidak ada lagi, saya mohon pamit ya, karena sudah lewat waktu untuk saya, karena masih ada kegiatan yang lain yang harus saya sambung berikutnya di tempat yang lain. Mudah-mudahan Ustadz di lain waktu saya bisa berjumpa lagi dengan ibu-ibu sekalian, bukan hanya anak-anaknya, tapi juga orang tuanya, untuk bagaimana sama-sama kita belajar. Saya juga belajar, saya juga punya anak, ya punya keluarga yang juga ingin anak-anak kita menjadi anak-anak soleha, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi generasi terbaik di masa depan. Kita juga inginkan semuanya itu. Maka mari kita saling membantu, saling menjaga, saling mensupport satu dengan yang lain untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Saya minta maaf atas segala kekurangan kalau tadi dalam penyampaian materi ada banyak kehilapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru ya, pimpinan dari SD Al Asri atas kesiapan waktunya untuk memberikan kepada saya kesempatan menyampaikan materi pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga bisa kita amalkan dan kemudian bisa memberikan manfaat bagi keluarga kita secara pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Fadal Ustadz. Ya, saya izin live Ustadz, saya izin live ya. Assalamualaikum. Ada penyampaian Bu dari Majelis Taklim? Assalamualaikum. Ada penyampaian dari Bu Majelis Taklim? Tidak kedengaran suaranya, Bu. Ibu, ada penyampaian dari Majelis Taklim? Oke, kalau begitu demikianlah tadi ya daurah kita yang
sempat kita dengarkan tentang bahasa cinta ya untuk anak yang merupakan salah satu agenda majelis taklim. Ya, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa ya menambah ilmu-ilmu tentang parenting ini di masa depan sehingga kita lebih bisa lagi mengarahkan anak kita ke jalan yang lebih baik. Dan marilah kita menutup daurah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.